wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang para mahasiswa yang menempuh mata kuliah atau memprogramkan mata kuliah birokrasi. Ini kelas KPT. Baik, biar kita ini segera mulai dan sistemnya seperti kelas yang tadi yang memang ada keuntungan dan ada kekurangannya juga, ada kelemahan dan ada juga kebaikannya. Namun kita jangan melihat kekurangan dan kelebihan yang ada, kita manfaatkan saja situasi yang ada ini dengan baik, dengan tujuan apa yang kita proses hari ini merupakan bagian yang memang kita lalui untuk berkuliah dengan PowerPoint yang ada. Para mahasiswa yang memprogramkan sama, jadi saya ada ngasih 2 buku untuk birokrasi ini. Tapi buku ini buku yang bahasa saya buku ringan, tidak terlalu tebal. Ada sudah saya share lewat WA dengan Saudara Nova. Nah, buku yang pertama itu di resume juga, tetapi itu akan dikumpul 1 minggu kemudian. Nah, untuk buku ini nanti bisa kami titip di pengelola di FISIP, nanti lewat Saudara Nova atau Desi yang akan memandunya, bisa diserahkan ke komtinya atau mahasiswa yang ada aksesnya dekat ke kampus atau bisa menghubungi Saudara Nova dan Saudara Desi khusus untuk mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah birokrasi. Memang bukunya ada beberapa, tapi yang saya kasih biar yang diresum itu ada 2 saja. Kemudian selanjutnya yang untuk buku yang 1 itu akan diresum setelah tatap muka yang akan datang lagi. Jadi 1 minggu juga setelah tatap muka yang akan datang. Walaupun corona sudah berakhir ataupun masih, tetap itu yang jadi salah satu tugas resum para mahasiswa yang memprogram mata kuliah birokrasi. Untuk tidak dipertanyakan lagi, tugas resum itu dibuat dengan menggunakan diketik bukan tulis tangan dan dikumpul melalui pengelola. Baik, para mahasiswa, mata kuliah birokrasi ini sebenarnya ini mata kuliah yang tidak asing lagi bagi para karyawan. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang pendekatannya adalah pendekatan praktisi, pendekatan orang-orang aktivis, orang-orang organisasi pemerintah, juga ada birokrasi swasta atau privat, tetapi penerapannya, implementasinya adalah khusus yang sangat terkenal itu adalah organisasi pemerintah yang berhubungan dengan birokrasi. Next. Baik, sebagaimana biasanya sebelum kita mendalami mata kuliah ini, kita harus bisa memahami dulu apa yang dikatakan dengan birokrasi atau apa pengertian birokrasi secara etimologi. Ya, biasanya biro itu atau kata birokrasi itu berasal dari kata Yunani biro dan kratein. Biro dan kratein. Biro itu adalah meja, kemudian kratein itu adalah pemerintahan. Nah, berarti birokrasi itu adalah berhubungan dengan meja-meja yang ada di pemerintah. Bahasa simpelnya adalah meja pemerintahan. Ya, akan kita jelaskan secara mendalam di
PowerPoint selanjutnya. Next. Nah, di dalam PowerPoint selanjutnya ini bisa kita lihat apa yang dikatakan biro itu apa. Biro itu menunjukkan tempat atau kantor. Biro itu menunjukkan tempat atau kantor. Nah, kemudian birokrat, nah ini khusus membicarakan atau yang berkaitan dengan orang atau dengan aparat atau dengan aparatur gitu. Kalau birokrat, jadi berhubungan dengan individu, berhubungan seseorang, berhubungan dengan orang. Sementara birokrasi, birokratisasi atau birokratisasi itu adalah menunjukkan pada proses kegiatan birokrasi atau proses administrasi yang ada di dalam birokrasi itu sendiri. Next. Nah, ya, atau slide yang ada nih, slide yang ada, kita memahami ada kontroversi penerapan model birokrasi yang terkenal di Indonesia maupun di dunia ini, yaitu birokrasi versinya Weberian dalam pemerintahan kita di Indonesia dan dunia ini sudah berkembang lama. Kontroversi itu ada dua. Di kalangan ilmuwan administrasi publik yang hari ini dengan semakin majunya globalisasi, semakin majunya informasi dan teknologi yang sangat pesat, kemudian arus demokrasi yang intens membuat birokrasi Weberian ini semakin tidak populer. Khususnya untuk kalangan ilmuwan itu, kenapa? Bahwa kalangan ilmuwan itu mengatakan bahwa pemerintah itu sekarang mempunyai keinginan meregulasi atau merubah. Kemudian untuk birokrasi debirokratisasi. Kemudian urusan-urusan pelayanan berorientasi kepada privatisasi. Nah, sementara di kalangan praktisi administrasi, ini para pelaksana, orang-orang pejabat, orang pemerintahan, bahwa belum ada model pengaturan kelembagaan alternatif untuk menggantikan birokrasi versinya Weber atau Weberian. Nah, ini pelayanan publik atau proses administrasi publik itu akan lebih maju lagi ke depan. Next ya. Nah, kita melihat pengertian dari Biro McWeber ini. Pengertian birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, inilah yang pemikiran Weber ini adalah seorang tokoh birokrasi dunia. Tetapi pemikiran Weber ini ya menurut para ilmuwan administrasi bahwa ini memang sudah tidak populer lagi kan. Nah, maka banyak ilmuwan yang
ingin merubah pemikiran Weber ini. Tetapi ada kelompok lain yang para praktisi tadi, mereka menganggap Weberian masih berlaku kok, kami masih nyaman melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran Weber ini, masih bisa dilaksanakan, masih bagus dilaksanakan ini para praktisi. Next. Nah, ini pemikiran birokrasi menurut Karl Marx. Ya. Karl Marx itu mengatakan bahwa birokrasi adalah alat kelas yang untuk berkuasa, yaitu kaum borjuis dan kapitalis, untuk mengeksploitasi kaum proletar. Birokrasi adalah parasit yang eksistensinya menempel pada kelas yang berkuasa dan dipergunakan untuk menghisap kelas proletar. Nah, kelas proletar ini kelas bawah, kelompok orang miskin, kelompok yang tidak berdaya. Jadi ini semacam, ya, ini bahasanya yang mengganggu, gitu, mengganggu, bisa mematikan tempat di mana parasit itu menumpang. Ini menurut kalau menurut Hardy, birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki karakteristik tertentu. Dia punya hierarki, dia punya diferensiasi, kemudian dia punya kualifikasi atau kompetensi. Hierarki berkaitan dengan struktur jabatan yang melibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi. Saya tidak usah menjelaskan ini hanya sebuah pengertian, nanti akan menjadi landasan atau menjadi payung kita untuk melihat sesuatu atau bagaimana birokrasi itu ke depan. Next. Nah, ini selanjutnya ini adalah tujuan birokrasi. Minimal tujuan ini ada 6, yaitu melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah atau negara, atau pemerintah dan negara. Selanjutnya melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Maksudnya di sini pemerintah itu atau birokrasi itu dia sebagai pelayan dan melaksanakan pembangunan, dia tidak memihak kemana-mana, dia netral, independen, tetapi juga profesional. Jadi tidak salah-salah, tidak melaksanakan sesuatu yang tanpa ada dasarnya. Kemudian menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dan lain-lain. Kemudian mensistematiskan, mempermudah, mempercepat, mendukung, mengefektifkan, dan mengefisienkan pencapaian tujuan-tujuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh layanan dan perlindungan. Yang terakhir, menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan dan politik suatu negara. Nah, dari semua tujuan yang ada ini, inilah sebagai dasar para ilmuwan, sebagai dasar para politisi, sebagai dasar para praktisi, sebagai dasar para ya, betul enggak tujuan ini bisa dilaksanakan atau belum. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah model birokrasi di Indonesia. Nah, buku yang kedua nanti yang akan diresum oleh mahasiswa ada kaitannya dengan berbicara tentang model
birokrasi, kemudian juga ada yang pertama itu berhubungan dengan kekuasaan. Indonesia menganut model tipe idealnya Max Weber. Nah, Max Weber itu yang Weberian tadi. Itu yang kita katakan para ilmuwan administrasi menilai bahwa Weberian ini memang sudah tidak ideal lagi. Tetapi bagi penyelenggara pemerintah, bagi para praktisi, bahwa model Weber ini dianggap masih ideal dan melekat dalam struktur organisasi yang rasional dengan prinsip rasionalitas yang bercirikan sebagai kerja, kelimpahan wewenang, impersonalitas, kualifikasi teknis, dan efisien. Nah, walau dalam penerapannya tidak bisa dilakukan sepenuhnya. Next. Nah, tipe ideal birokrasi Max Weber, Neumann ini pendapatnya Neumann W. Lawrence. Itu tipe idealnya ada minimal ada 4 tugas-tugas pejabat diorganisir berdasarkan sistem aturan yang berkesinambungan. Perilaku pemerintahan diatur secara rinci dan personal. Terdapat pembagian kerja di mana pembagian tugas kantor ditentukan oleh perbedaan kompetensi. Artinya ada jenjangnya setelah struktural tadi, ada staf, ada pejabat struktural mulai level bawah sampai level paling atas atau pengambil keputusan. Ada pembagian kerja di mana tugas kantor ditentukan oleh perbedaan kompetensi tadi. Ada sarjana, ada non sarjana, ada sarjana lagi dibagi-bagi, ada yang sarjana teknis, ada sarjana non teknis. Kemudian yang terakhir hubungan hierarki kewenangan, di mana pejabat rendah di bawah kontrol pejabat yang lebih tinggi. Ya tadi ada pimpinan dan staf, ada pemegang jabatan dengan ada pelaksana. Ini tipe ideal birokrasi versi atau berdasarkan teori Weber atau Weberian. Yuk, next. Nah, selanjutnya masih tipe ideal Weberian itu tindakan administratif dan peraturan lain dilakukan secara tertulis dan terangkum dalam dokumen. Individu tidak memiliki hak untuk dapat memperjualbelikan jabatan mereka. Pejabat menerima gaji atau pendapatan dan hal itu dianggap lebih baik daripada menerima bayaran langsung dari klien sebagai jaminan kesetiaan terhadap organisasi. Harta kekayaan organisasi atau properti harus dipisahkan dari harta kekayaan pribadi atau dari pejabat atau private office holders. Next. Nah, ini grand design reformasi birokrasi Republik Indonesia. Ini dari 2014 sampai 2025. Nah, 2014 itu jumlah PNS yang profesional, merintah bersih dan bebas KKN. Ini ada beberapa, saya tidak menjelaskan. Kemudian ini visinya ini telah terwujud kata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, integritas tinggi, menjadi pelayanan masyarakat dan abdi negara. Nah, keinginan yang dicapai adalah memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja bangunan nasional dan daerah. Sebenarnya ini adalah dirilis dan diolah dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini para mahasiswa sudah paham ini, sudah banyak di buku-buku di media next. Grand Design Reformasi Birokrasi.
selanjutnya grand design itu dibagi dalam tahapan. Jadi ini mulai 2000, ini ada 2010, 2017 tahun berikutnya. 5 tahun, 5 tahun. Next aja ini. Baik, para mahasiswa, di PowerPoint yang ini, PowerPoint atau slide yang ada ini, di sini kita harus memahami begitu pentingnya atau betapa pentingnya birokrasi itu. Teori yang lama memandang birokrasi sebagai instrumen politik, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, teori tersebut ditolak dengan menyatakan pentingnya peranan birokrasi dalam seluruh tahapan atau proses kebijakan publik. Jadi tidak hanya sebelumnya instrumen itu hanya instrumen politik gitu. Birokrasi itu sebagai instrumen politik. Gitu. Tetapi akhir-akhir ini atau belakangan ini teori tentang birokrasi yang sebagai instrumen politik itu ditolak dengan argumentasi bahwa birokrasi itu penting dalam seluruh tahapan atau proses kebijakan publik yang ada. Kemudian birokrasi itu penting karena perannya sebagai